Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, gitu. Terima kasih teman-teman udah join. Ini ada sekitar 60 partisipan lebih dan kemungkinan juga bakal bertambah terus gitu ya karena baru 15 menit yang lalu saya share link untuk Zoom kelasnya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan belajar salah satu beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa yang dinaungi langsung oleh Kementerian Agama dan bekerja sama LPDP. Nah, kebetulan hari ini kita ada nih awardee dari beasiswa Indonesia Bangkit gitu ya. Nanti kita akan pelajari beasiswa Indonesia Bangkit ini seperti apa, persyaratannya dan dokumen-dokumen yang harus persiapan. Apakah kalian nanti tertarik daftar beasiswa ini atau tidak? Nah, kebetulan ada nih awardee-nya, Kak Eva. Halo Kak Eva. Halo Kak, Halo, oke. Nah, jadi Kak Eva ini salah satu awardee beasiswa Indonesia Bangkit ya Kak Eva untuk yang S1. Nah, nanti betul. dari Kak Eva ini kita akan belajar banyak bagaimana dahulu gitu ya pengalaman Kak Eva ini bisa dapat beasiswa Indonesia Bangkit. Oke. Lumayan loh ternyata beasiswa Indonesia Bangkit. Setahu aku sekarang itu beasiswa Indonesia Bangkit itu uang bulanan itu lebih gede ya untuk S1 ini baru S1 doang itu lebih gede daripada UMR-nya Jogja. Berapa sih sekitar 2,3 ya per bulannya Iya dapat. bener, Wah, gede iya banget sih. bener. Aku aja zaman aku dulu aku juga awardee S1 beasiswa unggulan, tapi itu cuma dapatnya 1,4 juta per bulan untuk uang saku lah biaya hidup gitu. Tapi kalau untuk em, baby ternyata lumayan gede ya 2,3 untuk S1. Kalau S2 S3 mungkin di angka 4 sampai 5 juta ya nggak sih? Karena dia setara LPDP. Wow, lumayan ya teman-teman kalian kalau daftar beasiswa ini dan jadi awardee kalian nggak harus mikirin lagi biaya kuliah, nggak mikirin lagi nanti biaya penelitian buat skripsi, nggak mikirin lagi untuk bayar kos gitu ya, uang bulanan. Jadi kita em, terhindar gitu ya dari kata beban orang tua. Karena kenapa? Karena 2,3 juta itu lumayan banyak buat anak S1 gitu ya. Dan pastinya itu berlebih gitu ya. Apalagi kalau teman-teman bisa ngirit. Dan ini sering disampaikan kalau kalau jadi awardee beasiswa itu seperti kayak kuliah sambil kerja. Karena kenapa? Karena kita kuliah tapi kita juga dapat uang saku gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu gitu ya, em, saya kasih kesempatan untuk Kak Eva untuk menyampaikan materinya, pengalamannya, dan ilmunya tentang beasiswa Indonesia Bangkit. Kepada Kak Eva, waktu dan tempat dipersilakan. Ini aku kasih host kamu ke yang Eva atau Eva Mardiana deh, untuk jadi hostnya untuk Eh, sharingnya. yang Eva aja Kak. Eva aja ya. Oke, jadi saya jadiin host dulu ya buat kamu share screen. Oke, udah. Boleh dimulai Kak Eva? Baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar nih teman-teman di era puasa ya? Kita pagi-pagi. Baik, baik. Semoga kita senantiasa sehat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur ya teman-teman. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kak Rahmat yang telah memberikan saya kesempatan untuk semacam berbagi gitu ya Kak, sharing-sharing tentang beasiswa Indonesia Bangkit ini. Nah, kemudian terima kasih juga dan apresiasi kepada semua teman-teman yang telah meluangkan waktunya. Apalagi kan ini pagi-pagi tuh. Ditambah lagi ini hari weekend, tambah bulan puasa lagi ini kan kayak enak nih tidur pagi gitu. Tapi teman-teman udah memutuskan untuk ikut webinar kali ini, untuk ikut kelas beasiswa. Nah, itu teman-teman udah bagus banget tindakannya dan semoga apa yang teman-teman dapatkan dari kelas ini itu bisa bermanfaat bagi teman-teman ke depannya dan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman lainnya gitu. Oke, mungkin langsung saja. Oh ya, tadi kita udah sedikit kenal-kenalan ya. Di sini ada kakak-kakak yang sudah S2. Kemudian udah ada yang lulus S1 gitu, mau S2 gitu. Kemudian ada teman-teman yang kelas 11 gitu atau semester 4. Salam kenal ya semuanya.
Hmm, Oke, di sini nanti saya akan berbagi ataupun sedikit cerita tentang pengalaman saya mendapat beasiswa Indonesia Bangkit ini. Nah, jadi disclaimer dulu ya teman-teman. Di sini saya sebagai awardee bukan sebagai penyelenggara. Jadi apapun nanti informasi yang ataupun yang saya sampaikan itu teman-teman jangan langsung ambil mentah-mentah gitu. Teman-teman perlu riset terlebih dahulu lagi, kemudian teman-teman perlu saring lagi gitu dan jangan teman-teman share langsung gitu ya. Jadi untuk kita sama-sama belajar dan kita sama-sama sharing di sini. Oke, mungkin boleh langsung saya share, izin share screen ya Kak. Oke, sebentar. Udah terlihat belum, teman-teman? Udah masuk. Udah. Oke, makasih Kak. Nah, di sini kan kita berbicara tentang beasiswa Indonesia Bangkit. Nah, saya juga ada menselipkan beberapa tips dan trik versi saya ketika mendaftar beasiswa Indonesia Bangkit. Nah, Eh, seperti yang seperti yang diperkenalkan oleh Kak Aris tadi, saya merupakan awardee BIB S1 di tahun 2022 UIN Araniri UIN Banda Aceh gitu. Nah, sebelumnya kan teman-teman nih udah pada komen-komen nih di postingan kita, postingan Kak Aris juga. Teman-teman udah minta buku panduan. Boleh dong teman-teman ceritain apa yang teman-teman dapat gitu dari buku panduan atau sekitar definisi atau deskripsi dari beasiswa Indonesia Bangkit itu sendiri. Boleh dong barang satu atau dua orang? Ayo, siapa nih yang udah cari tahu dulu apa itu beasiswa Indonesia Bangkit? Ada yang mau jadi volunteer teman-teman? Atau siapa tahu yang udah belajar kan beasiswa Indonesia Nah, Bangkit itu apa? Ada yang mau? atau kalau misalnya malu di on mic boleh juga di room chat. Ada nggak teman-teman? Aku, Kayaknya aku. Oke, ada. Belum pernah, Kak. Oh, belum belum tahu. Oke, tadi ada satu orang. Aku, Kak. Kak Vivi boleh? Ya, beasiswa Bangkit itu beasiswa kolaborasi dari Kementerian Agama dan LPDP Kementerian Keuangan untuk masyarakat Indonesia. Ya, benar sekali. eh Gimana nih, Kak Aris? Udah boleh lanjut nih atau gimana? Udah cukup? Oke, boleh silakan lanjut. Oke, lanjut ya. Ya, benar tadi dari Kak siapa tadi? Vivi Badaria, Kak. Oh ya, bagus. Udah riset terlebih dahulu ya. Nah, betul ya bahwasanya Beasiswa Indonesia Bangkit ini merupakan beasiswa kolaborasi yang dikelola oleh Kementerian Agama bekerja sama dengan LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan. Yang mana LPDP dan Kemenak ini seperti teman-teman bisa lihat di logo ini ada logo LPDP dan juga logo Kemenak gitu ya. Jadi beasiswa ini itu dikelola oleh LPDP dan Agama gitu untuk program gelar S1, S2, dan S3. Ada juga program non-gelar. Nah, nanti kita akan fokus ke program gelar ini. Namun saya sedikit memberitahu di program non-gelar ini itu Beasiswa Indonesia Bangkit ini seperti mengeluarkan program persiapan beasiswa dana abadi pesantren. Teman-teman boleh cek di Instagram beasiswa apa BIB official. Di situ ada beberapa postingan tentang program non gelar ini. Jadi kalau teman-teman ada yang berminat itu untuk persiapan beasiswa dana abadi pesantren ataupun pelatihan pengembangan wawasan internasional tentang moderasi beragama, boleh banget daftar di program non-gelar. Namun sekarang kita lebih fokus ke program gelar gitu ya, terlebih di S1. Nah, kemudian adapun visi misi ataupun tujuan dari beasiswa LPDP Kemenak ini adalah beasiswa BIB ini adalah untuk menghasilkan sumber daya manusia Indonesia dan talenta insan beragama yang berintegritas serta berkarakter pemimpin gitu, profesional, saintis, moderat dan teknorat di lingkungan Kementerian Agama. Jadi
kan kita udah tahu nih apa definisi ataupun apa yang dimaksud dengan beasiswa BIB. Kemudian kita harus tahu apa visi misi dari BIB ini sehingga kita bisa menyesuaikan diri kita gitu dengan di esai nanti kita tulis oh berarti BIB ini eh, ingin menghasilkan SDM Indonesia yang berkarakter pemimpin. Berarti kita tunjukkan tuh di esai kita tentang karakter kita bahwasanya kita memiliki jiwa pemimpin gitu ataupun profesional, saintis, moderat dan teknorat di lingkungan Kementerian Agama gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi kan tadi ada dua tuh program BIB ini. Ada jenis program gelar dan non gelar gitu. Nah, sekarang kita bahas ke program beasiswa gelar. Nah, jenis program beasiswa gelar ini ada tiga teman-teman. Ada beasiswa umum, ada beasiswa prestasi dan beasiswa target gitu. Nah, BIB ini sebenarnya sangat banyak ya revisinya dari tahun 2022 dari tahun angkatan pertama sampai sekarang itu tahun keduanya di 2023 itu ada revisi-revisi teman-teman. Nah, yang pertama di umum ini. Kalau di kami di tahun 2022 itu nama jalurnya ini bukan umum tapi reguler gitu ya. Jadi siapa saja boleh daftar di situ, baik dia lulusan madrasah aliyah swasta ataupun negeri, baik dia itu guru, fresh graduate ataupun dosen dan alumni alumni santri gitu. Sedangkan di sini udah dibuat umum gitu, tapi sama saja sih artinya umum gitu. Nah, umum ini di sasarannya kepada siapa saja, yaitu kepada sarjana S1, tapi hanya untuk dalam negeri, kemudian S2 dan S3 bisa dalam negeri dan juga luar negeri. Kemudian yang kedua ada beasiswa gelar yang prestasi gitu. Jadi teman-teman yang barangkali memiliki banyak prestasi ataupun ada prestasi nih baik nasional, internasional, akademik maupun non-akademik, teman-teman bisa daftar nih di beasiswa prestasi ini teman-teman. Eh, kemudian, nah di S1, di prestasi ini ada S1, bisa teman-teman daftar baik dalam negeri ataupun luar negeri, dan S2 double degree gitu. Kemudian yang ketiga ada beasiswa target. Nah, banyak revisi juga. Di tahun kemarin ini tuh namanya beasiswa tahfiz gitu ya teman-teman. Tapi sekarang udah namanya beasiswa target. Jadi di 2022 itu kemarin, itu teman-teman yang daftar beasiswa tahfiz ini, beasiswa target ini disyaratkan minimal memiliki hafalan 10 juz gitu. Ketika teman-teman udah merasa yakin, udah mungkin nih hafalannya 10 juz, maka teman-teman boleh pilih yang target. Kalau saya sendiri, saya ambil kemarin di beasiswa umum ini, beasiswa reguler gitu ya pada zaman saya. Kenapa? Ya walaupun eh, kita memiliki sertifikat tahfiz, tapi saya rasa untuk mengambil aman karena banyaknya saingan gitu ya, saya ambil di umum gitu. Tapi saya tetap cantumkan di administrasi sertifikat tahfiz ataupun bukti hafalan gitu. Nah, untuk beasiswa target ini ada S1 dalam negeri dan juga S1 PJJ PAI. Nah, apa S1 PJJ PAI ini? S1 PJJ PAI ini adalah diperuntukkan kepada guru-guru madrasah aliyah atau pesantren yang belum memiliki gelar nih, teman-teman. Nah, kan ada tuh banyak pondok pesantren, guru-gurunya belum sarjana tuh. Nah, jadi boleh daftar di beasiswa target S1 PJJ PAI. PJJ itu artinya pembelajaran jarak jauh. Jadi ini bisa online gitu ya, tapi cuman di program studi agama Islam di Prodipai gitu ya dan cuma di dalam negeri. Mungkin nanti ada revisi ataupun ada pembaharuan di 2024 kita tidak tahu ya teman-teman karena ya kita sharing seberpengalamannya saya aja gitu. Kemudian setelah kita mengetahui jenis program beasiswa gelar, kemudian ada jalur masuknya. Nah, jalur masuk beasiswa Indonesia Bangkit ini ada tiga juga, teman-teman. Ada jalur kemitraan, kemudian ada jalur LOA, dan ada jalur reguler gitu. Kalau saya kemarin itu masuknya di jalur LOA gitu teman-teman. Jadi saya sudah punya surat. Nah, LOA ini adalah surat bukti diterima kampus gitu. Jadi saya sudah punya surat. Kebetulan kemarin saya jalur UMPTKIN masuk di Universitas UIN Araniri gitu. Jadi saya masuknya jalur LOA gitu. Tapi untuk teman-teman yang belum memiliki surat bukti keterima kampus, teman-teman boleh daftar di antara reguler ataupun kemitraan gitu. Dengan catatan teman-teman itu diseleksi langsung oleh lembaga penyelenggara beasiswa gitu, LPDP dan Kemenak. Tapi itu list kampusnya itu ada teman-teman. Misalnya teman-teman jalur, nah perbedaan antara kemitraan dengan reguler itu, jadi kalau kemitraan ini teman-teman cuma bisa ambil di satu prodi dan satu kampus gitu. Tapi kalau di jalur reguler ini teman-teman bisa ambil tiga prodi dan tiga fakultas gitu. Tiga kampus ya, maaf.
Nah, jadi kalau tapi jika seandainya nih teman-teman udah punya LOA, tapi teman-teman lebih melirik ke kampus lain, wah kayaknya keren nih kalau saya masuk kampus yang ini gitu. Saya mau daftarlah jalur reguler. Tapi menurut saya, saran saya teman-teman lebih baik ambil jalur LOA saja karena banyak pengalaman nih ya teman-teman dari 2023 kemarin itu dia udah punya LOA, tapi dia mau masuk kampus yang lebih tinggi dari yang dia dapat gitu kan. Jadi dia sudah masuk, udah lulus BIP, tapi dia nggak lulus masuk tes kampus gitu. Jadi lebih baik teman-teman ambil jalur LOA saja begitu untuk memudahkan teman-teman sendirilah gitu. Nah, setelah kita tahu jalur-jalur masuknya, nah maka persiapan apa sih yang harus kita persiapkan di berkas gitu kan? Paling utama tuh berkas ya, teman-teman. Kalau berkasnya udah lulus, gimana mau lulus jalur ujiannya gitu, jalur skolastik. Nah, maka teman-teman apa yang harus teman-teman persiapkan ketika mendaftar BIB ini? Nah, ini sesuai pengalaman saya juga. Yang pertama KTP atau KK. Nah, ini lupa tulis ya KTP atau KK. Jadi teman-teman melampirkan itu nanti dilampirkan secara online, kemudian LOA. Nah, LOA ini bagi jalur masuk yang LOA atau teman-teman daftar jalur kemitraan atau eh, reguler, maka teman-teman tidak perlu melampirkan LOA ini, tapi teman-teman harus ikut ujian gitu dari LPDP dan Kemenak. Kemudian transkrip nilai terakhir. Misalnya teman-teman ingin daftar di S1, maka teman-teman transkrip nilai yang kelas 12 gitu. 3 semester terakhir gitu ya. Atau teman-teman ingin daftar di S2, maka transkrip nilai yang terakhir teman-teman di pendidikan teman-teman. Ataupun ijazah, begitu pula ya, ijazah terakhir. Kemudian esai. Nah, di esai ini teman-teman nanti kalau daftarnya itu beasiswa di dalam negeri, maka teman-teman menulis esainya itu dengan menggunakan bahasa Indonesia ya. Tenang aja teman-teman, masih bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya di luar negeri, maka teman-teman boleh tulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Untuk kata-katanya berapa? Nah, jadi untuk jumlah katanya ada 1000 sampai 500 kata. Tapi 1000 sampai 1500, nah berarti tidak boleh kurang dari syarat-syaratnya. Untuk formatnya bagaimana? Nah, nanti teman-teman boleh boleh minta ke saya struktur esainya di 2022 dan 2023 itu sama ya teman-teman strukturnya. Ada perkenalan diri dulu di pendahuluan, kemudian ada rencana mengapa mengambil program studi ini, apa kaitannya dengan BIB gitu ya. Jadi teman-teman boleh, atau saya ingin jelaskan sedikit boleh ya. Sebentar ya teman-teman. Nah, strukturnya itu pertama kan ada pembuka tuh pastinya di esai. Nah, di pembuka itu teman-teman boleh menuliskan nama, kemudian asal sekolah atau madrasah. Nah, jadi teman-teman boleh tuliskan nama dulu nih, siapa nama lengkapnya, kemudian alumni dari mana, misalnya pesantren dari ini di Jawa gitu, boleh. Kemudian aktivitas saat ini, misalnya teman-teman sekarang lagi mengajar di sebuah pesantren, boleh teman-teman tuliskan di bagian pembuka gitu. Kemudian pilihan program studi. Nah, kalau saya kemarin saya ambil di program studi pendidikan bahasa Arab ya kebetulan. Kemudian di bagian bawahnya lagi, ini masih di pembuka ya teman-teman. Teman-teman bisa memaparkan alasan mengikuti program Beasiswa Indonesia Bangkit. Nah, di alasan ini itu biasanya penyelenggara bisa langsung menilai nih apakah alasan kita masuk akal ataupun alasan kita cocok nih sebagai calon penerima beasiswa atau tidak nih teman-teman. Jadi teman-teman harus betul-betul memilih kata-kata ataupun struktur yang bisa dipahami gitu sama penyelenggara beasiswa. Kemudian di bagian isinya, teman-teman bisa menuliskan, memaparkan keahlian atau prestasi teman-teman gitu. Jadi di bagian kan tadi di pembukaan teman-teman sudah memperkenalkan diri, kemudian alasan mengikuti program Indonesia Bangkit. Nah, program Beasiswa Indonesia Bangkit. Kemudian di bagian isinya teman-teman bisa memaparkan keahlian, baik itu apa saja keahliannya, kemudian prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Kemudian kemudian teman-teman memaparkan tujuan memilih program studi dan kaitannya dengan BIB. Jadi misalnya teman-teman ingin daftar di prodi hukum keluarga, akhwal arsyasyah, boleh teman-teman karena eh, itu berkaitan dengan agama dan lain sebagainya. Teman-teman bolehlah memaparkan sebagaimana semenarik mungkin yang sampai teman-teman itu bisa dilirik oleh penyelenggara beasiswa gitu. Nah, untuk teman-teman gimana cara Kak, ada yang DM saya nih, Kak, gimana cara menulis esainya nih. Nah, kebetulan moderator kita ini itu lebih
Wow ya teman-teman, teman-teman bisa belajar langsung ke Kak Aris gitu. Bagaimana Kak tips menulis esai gitu. Ya jadi boleh langsung, apa mungkin teman-teman bisa privat atau kelas ikut kelas webinar juga boleh, silahkan teman-teman. Nah rencana penelitian ini untuk S2 ya teman-teman, ataupun S3. Kemudian surat keterangan tahfiz ini di bagian jenis beasiswa yang target, ataupun boleh teman-teman masuk di beasiswa umum tapi teman-teman lampirkan juga surat keterangan tahfiz itu nggak apa-apa, itu mendukung apa ya kelulusan administrasi teman-teman. Kemudian ada TOEFL atau TOEFL dan sertifikat kebahasaan. Nah, perbedaan di 2022 dengan 2023 kemarin, di 2022 itu tidak wajib ya teman-teman kami melampirkan sertifikat itu, sertifikat kebahasaan. Nah, namun di 2023 kemarin, karena banyaknya peminat BIB ini, karena juga nominal uangnya banyak gitu, jadi banyak peminatnya. Jadi di sertifikat kebahasaan ini sudah diwajibkan gitu. Nah, di 2022 tidak diwajibkan, teman-teman. Mungkin rezeki juga ya. Nah, kemudian sertifikat prestasi. Prestasi ini kalau teman-teman masuk prestasi, jalur prestasi, teman-teman harus harus mempersiapkan sertifikat yang eh, nasional ataupun internasional. Tapi kalau teman-teman masuk jalur reguler atau jalur tahfiz, target, teman-teman bisa memaparkan ya mungkin dari kabupaten barangkali gitu, atau sertifikat tingkat eh, daerah gitu, boleh ya teman-teman. Tapi tergantung ke jalur masuk teman-teman. Kemudian selanjutnya ada tahapan seleksi. Nah, yang pertama tadi ada seleksi administrasi. Nah, di seleksi administrasi ini berkasnya itu seperti yang ini tadi ya, yang sudah saya paparkan ini. Ini secara umumnya saja, namun nanti ada beberapa format seperti surat pernyataan mendaftar beasiswa itu nanti formatnya terlampir gitu kalau beasiswa ini udah buka gitu. Jadi teman-teman harus betul-betul riset, betul-betul niat gitu untuk mendaftar beasiswa. Bagaimana teman-teman bisa eh, lulus beasiswa kalau teman-teman itu nggak cari-cari tahu gitu, cari-cari informasi. Kalau ternyata ada ini apa namanya surat pernyataan beasiswa, tapi teman-teman nggak melampirkan gitu ya, gimana mau lulus gitu kan? Nah, jadi teman-teman harus melampirkan itu. Teman-teman betul-betul harus riset terlebih dahulu beasiswanya ini gimana gitu. Boleh juga teman-teman cek di websitenya beasiswa Kemenak .co.id itu masih banyak ya format-format terlampir yang berkas 2023 kemarin. Mungkin teman-teman bisa langsung cek nanti sehabis kelas ini ataupun besok ya teman-teman bisa langsung persiapkan gitu untuk mengglowingkan berkas gitu ya supaya lulus di seleksi administrasi. Nah, setelah teman-teman lulus di seleksi administrasi, teman-teman bakal dites nih atau ujian psikotes dan skolastik. Nah, untuk pengalaman saya kemarin itu di ujian psikotes dan skolastik ini, teman-teman itu menjawab pertanyaannya itu hampir mirip dengan tes TWK gitu ya, tes wawasan kebangsaan ataupun kata orang itu hampir mirip dengan tes CPNS. Ya, saya sendiri belum pernah nih tes CPNS. Jadi kata orang mirip sih. Ya udah berarti teman-teman harus mempersiapkan gitu. Bagaimana teman-teman menghafal ataupun nah jadi saya juga memberikan sedikit informasi. Kami ada akun komunitas Awardi BIB se-Indonesia. Teman-teman boleh follow. Nanti ketik pengalaman di 2023 ya. Teman-teman kami itu ada buka semacam webinar-webinar ataupun membahas soal kisi-kisi psikotes ini. Jadi teman-teman boleh cek nanti dan teman-teman boleh ikuti kelasnya gitu supaya memudahkan sama-sama belajar dan sama-sama mengkaji materi gitu ya. Nah, kemudian setelah teman-teman lulus di tes psikotes dan skolastik ini, masuklah teman-teman ke seleksi wawancara. Nah, wawancara ini masih juga online, semua online tahapan seleksinya. Nah, di wawancara ini teman-teman dikaji apa? Nah, di tes wawancara ini teman-teman akan digali pengetahuan dan wawasannya tentang cara pandangan teman-teman terhadap moderasi beragama nih. Jadi, kayak saya di Aceh nih. Jadi kan di sini lumayan sedikit ya orang-orang yang beragama selain Islam gitu. Jadi saya ditanya tuh, gimana cara kamu mengatasi ketika ada persoalan tentang agama nih antara agama selain non-Islam dengan Islam gitu. Nah, itu yang saya ditanyakan ketika wawancara kemarin. Nah, teman-teman boleh juga langsung persiapkan. Nah, di kita juga di BIB se-Indonesia itu juga ada beberapa buku saku tentang moderasi beragama. Kalau teman-teman berminat tentang untuk punya buku itu, teman-teman boleh nanti DM saya ataupun
langsung ke DM ke Instagram Award BIB Indonesia ya, teman-teman. Nah, itu pengalaman di 2022 dan 2023. Kemungkinan besar sih sama karena ini dari Kementerian Agama gitu ya, yang sangat kental dengan moderasi beragama gitu. Kemudian selanjutnya setelah teman-teman lulus di wawancara, teman-teman masuklah ke pengumuman yang ditunggu-tunggu ya. Nah, oke, setelah kita tahu tahapan seleksinya, maka kita juga kan cari tahu nih apa saja sih benefitnya, apa saja sih yang didapat oleh beasiswa BIB S1 gitu ya. Nah, jadi kami ada dua komponen, ada biaya pendidikan dan juga biaya pendukung gitu. Nah, di biaya pendidikan kita akan di cover semuanya biaya pendaftaran terlebih dahulu. Nah, untuk saya yang daftarnya UMPTKIN, kan itu saya kemarin kebetulan saya masuk kampus dulu. Setelah itu, setelah 1 minggu, BIB ini informasinya dibuka gitu. Jadi saya kan udah pakai uang saya dulu nih daftar. Jadi itu nanti akan diganti kembali, di reimburse gitu ya teman-teman. Kemudian sebesar berapapun pendaftaran teman-teman itu bakal diganti gitu. Atau ada yang jalur mandiri juga masuk, itu akan diganti juga. Asalkan teman-teman memiliki bukti gitu ya, bukti bahwa saya teman-teman betul-betul mendaftar dengan nominal yang segitu gitu, ataupun slip pembayaran. Kemudian yang kedua itu ada di cover itu SPP ya teman-teman atau UKT. Nah, kemudian yang ketiga tunjangan buku. Nah, tunjangan buku ini dia dibayarkan ataupun diberikan ke penerima beasiswa itu 1 tahun 1 kali gitu. Jadi dicairkan 1 tahun sekali. Nah, untuk S1, S2, dan S3 itu beda-beda ya, teman-teman. Di S1 itu sekarang masih 5 juta. Di S2 setahu saya itu 10 juta dan S3 itu lebih banyak lagi gitu ya. Jadi ya walaupun uangnya kita tidak beli untuk buku, tapi kan lumayan gitu ya. Dapat 5 juta dalam per tahun gitu. Kemudian bantuan penelitian. Nah, bantuan penelitian ini nanti di semester akhir ya, atau bantuan skripsi bahasa kita. Kemudian biaya pendukungnya itu biaya transportasi. Nah, biaya transportasi via udara gitu ya. Jadi kalau teman-teman ke dari daerah asal ke kampus itu naik pesawat, jadi teman-teman akan dibiayai biaya transportasinya gitu. Kebetulan saya dari Aceh dan saya cuman pakai mobil gitu ya. Jadi saya tidak mengajukan gitu dan tidak diterima pun kalau diajukan gitu ya untuk biaya transportasi ini. Kemudian yang kedua asuransi kesehatan gitu. Nah, untuk asuransi kesehatan ini kita belum mengajukan dan belum diberikan arahan gitu ya. Mungkin nanti akan diberikan di tahun-tahun mungkin atau mungkin ada informasi selanjutnya gitu. Tapi saya mau memaparkan di sini karena ini saya rasa memang akan dicairkan gitu ya. Kemudian biaya hidup. Nah, di biaya hidup ini atau bahasa kita uang saku ya. Di uang saku ini ya betul kata Kak Aris tadi, kita eh, lebih banyak ya daripada beasiswa-beasiswa lain gitu. Karena setahu saya itu KIP itu aja yang 1 semester 6 juta di kampus saya, 6.500.000 itu masih banyakkan kita lagi nih, masih banyakkan beasiswa Indonesia Bangkit di setara 3 bulan dengan 1 semester. KIP kan 1 semester 6.500.000 gitu di kampus kami. Sementara BIB saja di 3 bulan itu biaya hidupnya sudah 6.900.000 teman-teman. 700.000, 7 juta kurang 100.000 gitu. Nah, jadi inilah wownya beasiswa Indonesia Bangkit ini dengan KIP gitu ya. Tapi teman-teman yang udah dapat KIP itu juga keren juga sih karena udah mengcover biaya perkuliahan dan juga biaya hidupnya gitu. Nah, untuk jumlah semua apa namanya dana yang kami terima itu per tahunnya dari SPP itu nggak dihitung ya karena itu beda-beda setiap orang. Kemudian pendaftaran juga tunjangan buku dan biaya hidupnya itu ada sekitar 39 juta per tahun ya teman-teman. Tapi ya kembali lagi ke kita gitu ya. Karena kan dia dicairkan bukan per tahun, dicairkan per 3 bulan sekali misalnya. Atau seperti uang buku per 1 tahun sekali. Maka itu beda-beda ya. Kemudian nah, setelah kita bahas semuanya tentang BIB ini tadi, saya menselipkan di sini ada tips dan trik lulus beasiswa versi saya gitu ya. Tidak terlalu muluk-muluk, namun saya mengaplikasikan ini ke diri saya dan alhamdulillah saya lulus gitu teman-teman sebagai awardee BIB S1 di 2022. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu nih visi misi dari beasiswa tersebut. Nah, seperti yang di deskripsi beasiswa tadi, bahwasanya
Beasiswa Indonesia Bangkit ini untuk mencetak sumber daya manusia yang berkarakter pemimpin, kemudian profesionalitas, moderat. Jadi teman-teman kan udah tahu tuh visi misi dari Beasiswa Indonesia Bangkit. Maka teman-teman harus pastikan bahwasanya kita itu cocok dengan kriteria yang diminta sama penyelenggara beasiswa gitu. Kemudian kan nanti lulusan dari sekolah Kementerian Agama. Kalau teman-teman lulusan SMK nih, nah itu juga menjadi revisi. Di 2022 ada beberapa teman kami tuh lulusan SMK dan juga SMA, tapi tidak di bawah Kementerian Agama, tapi dia bisa daftar gitu. Tapi di tahun 2023, setelah dicek ulang kembali, ternyata sudah ada revisi lagi nih teman-teman. Dia itu harus lulusan MAN ataupun MAS, Madrasah Aliyah Negeri ataupun Madrasah Aliyah Swasta bagi S1 gitu ya. Ataupun teman-teman yang sedang menduduki pendidikan muadalah gitu ya. Jadi itu kita harus pastikan nih kita cocok enggak dengan beasiswa yang kriteria yang diminta oleh penyelenggara gitu. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus pahami seleksi tahapan beasiswa gitu ya. Karena ada sebagian kan beasiswa itu beda-beda nih. Ada beasiswa yang pakai FGD, ada beasiswa yang eh, apa ya, tidak pakai video gitu-gitu ya, seperti beasiswa apa ya. Pokoknya pakai video gitulah. Jadi teman-teman harus cermati gitu. Oh ternyata beasiswa BIB ini dia cuman eh, seleksi administrasi, kemudian skolastik itu tadi, kemudian wawancara, ya itu aja teman-teman. Jadi teman-teman harus pahami betul-betul tahapan seleksi beasiswa. Teman-teman bisa belajar juga dengan mengikuti kelas seperti ini, atau teman-teman bisa DM seperkenalan teman-teman Awardi gitu. Kemudian yang keempat, jadilah orang yang unik. Nah, tidak melulu tentang apa pemimpin dan prestasi gitu. Teman-teman bisa menyampaikan di esai teman-teman, teman-teman itu ternyata orang yang suka kontribusi gitu. Teman-teman ikut volunteer atau apa, atau relawan, bakti sosial gitu. Teman-teman bisa menyampaikan itu di esai teman-teman. Jadi kan sudah nampak kontribusinya gitu. Jadi penyelenggara beasiswa ini eh, melirik teman-teman gitu untuk bisa meluluskan teman-teman di esai gitu. Kemudian ke poin selanjutnya, tips selanjutnya selalu latihan dan belajar ya. Sebagaimana kita ketahui ya, kita ini kan penuntut ilmu gitu ya. Kita nggak perlu, nggak selalu, nggak boleh gitu, nggak boleh selalu merasa cukup. Misalnya kita udah ikut kelas satu kali, kelas beasiswa. Setelah itu, wah aku udah pernah kok ikut kelas beasiswa tentang BIB. Jadi tahun depan lah kalau buka nanti nggak usah perlu ikut kelas esai, nggak perlu ikut. Itu nggak boleh teman-teman. Jadi kita harus selalu latihan, harus selalu belajar. Karena ilmu itu kan kalau diasah dia semakin tajam gitu ya, seperti pisau. Kemudian yang keenam, selalu berdoa minta kelancaran prosesnya. Nah, saya ini kalau ditanya, saya ya, kamu jalur apa nih masuk beasiswa Indonesia Bangkit? Saya bilangnya, saya jalur langit, bukan jalur reguler gitu ya. Jadi saya bilang, kenapa kok jalur langit gitu kan? Nah, saya selalu minta doa kepada orang-orang terdekat, kepada saudara-saudara saya, kemudian kepada orang tua terutama dan guru-guru saya untuk selalu minta nih, tolong dilancarkan prosesnya gitu. Teman-teman boleh juga kalau misalnya teman-teman nih order ojek gitu kan, teman-teman bilang ke Kang Ojolnya, doain saya ya Bang gitu supaya lancar proses beasiswa gitu. Itu walaupun sederhana teman-teman, tapi kalau si tukang ojek tadi itu ikhlas mendoakan kita, insya Allah ya teman-teman, teman-teman itu bisa lulus dengan doa-doa yang seperti itu tadi. Teman-teman harus minta ke orang tua, ke teman-teman terdekat gitu. Nah, dengan itu teman-teman besar kemungkinan nih, karena dari poin 1 sampai 6 teman-teman udah aplikasikan, maka teman-teman insya Allah bakal lulus. Karena apa? Usaha usaha kita itu tidak akan pernah mengkhianati, proses kita tidak akan mengkhianati hasil gitu ya. Jadi sebagaimana sebagaimana besar usaha teman-teman, sebegitulah nanti hasil yang kita dapatkan gitu. Nah, di sini ada quotes dari Kak Aris ya, moderator kita, jangan mempersiapkan beasiswa ketika mau daftar. Nah, betul ya. Jadi kita ketika mau daftar, misalnya kita mau daftar nih udah Hamin 2. Nah, jangan di situ kita mempersiapkan berkas itu teman-teman. Itu rugi sekali ya. Tapi persiapkanlah di jauh-jauh hari sebelum beasiswa itu dibuka. Karena banyak sekali beasiswa yang tidak bisa dipersiapkan berkasnya cuman 1 minggu atau 2 mingguan gitu. Nah, jadi teman-teman harus persiapkan jauh-jauh hari gitu. Apalagi sekarang BIB ini udah ada tes, udah ada meminta di seleksi administrasi
sertifikat kebahasaan. Nah, teman-teman harus tes dulu tuh, harus pelajari bahasa. Misalnya teman-teman mau bahasa Arab, ya teman-teman harus pelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Begitu juga dengan Inggris gitu. Nah, jadi teman-teman harus persiapkan jauh-jauh hari sebelum beasiswa itu dibuka. Karena sejatinya beasiswa itu adalah kompetisi. Nah, kita mendaftar beasiswa itu kita seperti sedang berlomba nih tuh teman-teman. Ada kuota pemenang, ada orang yang kalah gitu. Maka kita usahakan bahwasanya bukan kita yang kalah gitu kan. Teman-teman mau kalau teman-teman kalah. Kalau saya mah nggak mau gitu ya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan jauh-jauh hari gitu. Kalau untuk mempersiapkan beasiswa sama seperti lomba, lomba saja kalau teman-teman persiapkan. Misalnya teman-teman ingin daftar apa nih? Musabaqah Fahmil Quran. Nah, di pengalaman kami tuh Musabaqah Fahmil Quran itu dipersiapkan berbulan-bulan ya teman-teman. Kita menghafal paket sebagaimana tebalnya itu sama seperti mendaftar beasiswa ini. Kita harus mempersiapkan jauh-jauh hari gitu ya. Oke, kemudian kita sudah habis di slide terakhir ya Kak Aris. Oke, mungkin itu saja ya, teman-teman sharing-sharing dari saya sebagai award di BIB1. Mungkin ada pertanyaan, kita tampung dulu. Namun apapun hasilnya nanti mungkin tidak terjawab atau bagaimana, ya itu saya kembalikan lagi ke PR saya ya. Oke, mungkin boleh sudah Kak Aris untuk tanya jawab saja. Terima Oke, kasih. thank you ya Kak Eva buat materinya yang sangat luar biasa dan teman-teman kita bisa pelajari di sini tentang beasiswa Indonesia Bangkit dan banyak banget benefit-benefitnya yang telah disampaikan oleh Kak Eva tadi. Nah, buat teman-teman yang tertarik buat daftar beasiswa ini, ternyata kalian cocok untuk apply beasiswa ini. Nah, kalian boleh dipersiapkan dengan matang dari sekarang gitu ya. Karena setahu aku, kalau nggak salah beasiswa Indonesia Bangkit itu dibuka di bulan Juni-Juli ya Kak Eva ya. Ya benar Kak. Ya Ya, benar. nah ini sekarang udah akhir bulan Maret nih. Jadi kita ada beberapa bulan lagi, teman-teman sekitar 3 sampai 4 bulan kayaknya ya. Kalian bisa mempersiapkan kalau pengen kuliah ya dengan gratis, dengan benefit yang banyak tadi udah disampaikan oleh Kak Eva, ada bantuan pendidikan, bantuan penelitian gitu ya, asuransi, transportasi sampai uang sakunya aja itu lebih gede daripada UMR Yogyakarta gitu. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan yang teman-teman udah tanyakan gitu ya. Mungkin Kak Eva boleh berikan ke aku lagi untuk apa itu hostnya. Nanti aku mau share buku panduannya sedikit. Oke, udah dikasih Kak Eva hostnya. Saya mau share screen bentar. Udah ya. Oke, jadi teman-teman saya mau merangkum sedikit dari apa yang disampaikan Kak Eva tadi melalui buku panduan karena tadi mungkin teman-teman ada pertanyaan ya tadi ya terkait, aduh aku anak SMA nggak bisa. Nah kita lihat di sini di buku panduannya, ini berdasarkan dari 2023. Anyway udah masuk belum share screen-nya aku? Belum nih Kak. Oh belum ya. Nah ini ada buku panduannya. Nanti Oh, kalau teman-teman tertarik buku panduannya sebenarnya tuh bisa langsung aja ambil di ini ya di websitenya BIB atau nanti kalau teman-teman mau aku juga bisa kirimkan nanti kalian tinggal DM aja. Nah ini secara peraturan sederhananya ya. Tadi kan teman-teman banyak nih kayak lulusan apa yang bisa daftar. Nah ini ada yang tadi disampaikan ke Eva, saya coba rangkum secara ringkas, ada umum, prestasi, dan target. Nah ini kalau kita bahas di sini, nah ini kan biasanya buat teman-teman yang S1 gitu ya dari SMA tadi. Nah beasiswa apa aja sih yang teman-teman bisa daftar dan kalian itu sasarannya apa? Nah, jadi tadi udah disampaikan Kak Eva bahwasanya yang berhubungan di bawah naungan Kemenak atau pondok pesantren gitu ya. Intinya di bawah naungan Kemenak. Nah, apakah yang di bawah naungannya Kemendikbud itu bisa daftar, Kak? Nah, kalau berdasarkan buku panduan ini itu bisa. Karena lulusan SMA, SMK dan sederajat itu juga bisa daftar gitu ya. Tapi memang ada kota-kota prioritas mungkin ya Kak Eva ya. Nah, karena kalian bisa daftar juga yang dari SMA dan SMK gitu ya. Nah, nanti teman-teman coba daftar aja dulu siapa tahu rezeki kalian. Nah, tadi ada nanyain Kak ini harus jurusan agama nggak gitu. Ternyata enggak ya teman-teman karena ada tujuan prodinya. Itu semua prodi bisa gitu ya. Jadi nggak hanya kita belajar tentang agama saja ternyata
teknik pun kita juga bisa daftar dan sains pun juga bisa. Nah, jadi ada kota-kota tersendiri untuk jurusannya. Nah, bahkan nah, jadi kan ada yang ditetapkan, ada yang tidak ditetapkan. Jadi yang ditetapkan itu keterangannya seperti ini. Semua prodi ini jadi semuanya bisa. Yang baru ditetapkan ini jadi yang memang harus ngikutin prodi yang ditetapkan. Jadi kayak harus prodi PAI, Pendidikan Agama Islam yang tadi disampaikan oleh Kak Eva tentang beasiswa untuk PJJ ya, PAI-nya. Nah, dan perguruan tinggi pun itu juga ditentuin ya sama Kementerian Agamanya gitu ya. Karena kenapa? Kayak karena kan biasanya mereka mintanya dari P, uh, jurus sorry dari kampus yang memang udah punya list oleh beasiswa Kemenak. Jadi teman-teman bisa pelajari kampusnya apa aja dan biasanya atau mostly itu di bawah naungannya Kemenak gitu ya. Sih seperti biasa sih kayak kalau beasiswa BPI sama BU beasiswa unggulan itu yang dinaungannya di bawah Kementerian Pendidikan. Kalau ini memang fokusnya di bawah Kementerian Agama dan semua prodi bisa daftar ya. Nanti teman-teman bisa pelajari ini. Terus nanti lomba-lomba yang seperti apa tadi yang berkaitan dengan prestasi gitu ya. Nah ini ada. Jadi bisa juga nih nggak hanya lomba yang berhubungan sama em, keagamaan keagamaan aja gitu ya. Tapi juga bisa lomba yang berhubungan sains juga bisa. Finalis OSN juga bisa dan lain sebagainya gitu ya. Teman-teman nanti bisa dipelajari. Nah untuk persyaratan lebih lanjut kayak TOEFL-nya berapa ini tergantung dari jenis beasiswanya gitu ya. Jadi teman-teman bisa pelajari di beasiswa umum itu minimal TOEFL-nya berapa gitu. Terus beasiswa prestasi itu apa aja, persyaratan dokumennya apa aja. Nanti teman-teman bisa pelajari gitu ya. Sebagai acuan buat teman-teman kalau scholarship hunters itu harus memang perbanyak informasi lebih lanjut. Nah, itu aja yang aku pengen ringkas dari materi Kak Eva gitu ya teman-teman. Nah, untuk itu, karena kita masih ada waktu sekitar sampai at least jam 10 atau setengah 11 aja lah kita batasi. Nah, untuk itu teman-teman kalau ada pertanyaan boleh raise hand aja, nanti kami tunjuk dan teman-teman dipersilakan untuk on cam dan on mic untuk bertanya terkait um, dilema atau kegelisahan kalian pas mau daftar beasiswa ini. Ya, mungkin teman-teman boleh mulai untuk raise hand, nanti bisa kami tunjuk siapa yang mau bertanya. Oke, pertama ada Kak Cida. Oke, Kak Cida, boleh pertanyaannya apa? Silakan on mic dan on cam. Baik, di sini saya mau bertanya mengenai skor TOEFL. Untuk minimal skor TOEFL yang digunakan untuk mendaftar beasiswa BIP, itu apakah ada perbedaan untuk mendaftar di S1, S2, dan S3? Udah, itu aja sih, Kak. Oke, mungkin Kak Eva bisa langsung jawab aja untuk perbedaannya, persyaratannya terkait TOEFL ya. Saya izin share screen boleh nggak, Kak? Boleh, boleh silakan. Kayaknya itu bisa langsung ya, saya screen. Bisa nggak saya screen langsung Eva? Nggak bisa nih, Kak. Oke, saya kasih lagi. Oke, udah saya kasih. Oke, sebentar ya, teman. Nah, coba kita lihat ya di sini di buku panduan 2023 itu. Nah, di poin ke 1,7 ini di TOEFL-nya itu ITP 400, kemudian ITB 32, IBT 32, kemudian CBT 97. Nah, ini teman-teman boleh lihat. Sementara sertifikat kompetensi bahasa Inggris PTKIN atau PTN itu 425. Coba kita lihat di
Ini kan S1 nih teman-teman. Coba kita lihat di S2 ya. Hmm, S2 dalam negeri. Ya, sepertinya sama saja sih teman-teman. Ini kan sertifikat kompetensi bahasa Inggris PTKIN atau PTN. Ini kan tadi 450 tuh ya. S2 450. Karena kan kita biasanya itu tes eh, kebahasaan itu kan di PTKIN atau PTN ya. Hmm. Coba di S1 tadi, Beda sedikit kayaknya. oh 425. iya beda sedikit ya Kak. Ini 425. Oh iya beda 25 poin teman-teman ternyata. Iya. Gitu ya tadi buat teman-teman yang tadi bertanya. Jadi Oh, iya. memang Ya, terima kayaknya kasih, Kak. ada perbedaan sedikit aja gitu, nggak banyak banget. Oke, kita langsung bisa lanjut lagi. Kak Cida, thank you untuk bertanya. Langsung ke Kak PG01 ini. PG01222. Oke, Bertanya Kak, iya, boleh. eh, kalau misalnya calon mahasiswa yang gap year lebih dari 3 tahun, apakah masih bisa mendaftar ya? Oke, Seperti itu. Kak Eva mungkin mau dijawab bagi yang teman-teman gap year mungkin lebih dari 3 tahun, apakah masih bisa daftar? Apa ada eh, pantangan atau halangan terkait umur gitu ya kalau daftar beasiswa Indonesia Bangkit ini? Sebentar ya kita cari juga di sini. Kayaknya untuk 1 tahun bisa, cuman untuk 2 sampai 3 tahun saya belum belum menemukan sih teman-teman. Coba ya. Hmm, itu PG01 itu bukan award di BIP. Halo. Jadi aku udah pelajari juga. Jadi memang nggak ada ini ya, nggak ada persyaratan umur ya kalau untuk BIB. Enggak ada ya, Kak? Iya, kalau Hmm, kalau nggak ada tuh berarti memang diperbolehkan. Jadi ada beberapa beasiswa yang memaksimalin umur gitu ya. Jadi kayak aku lupa beasiswa apa aja. Jadi ada beberapa beasiswa yang maksimalin umur. Jadi kayak contoh nih KIPK itu maksimalnya 2 tahun setelah gap year itu atau setelah lulus itu kalau lebih nggak boleh daftar. Nah kalau BIB ini nggak ada. Udah aku pelajari juga gitu ya. Memang kalau dicari yang memang nggak ketemu gitu. Jadi kalau memang tidak ya, ada ketentuan itu, jadi berarti boleh ya. diperbolehkan gitu. Karena dia tidak ada juga maksimal umur berapa. Jadi diperbolehkan ya KPG01. Gimana KPG01? Udah menjawab? Oh iya Kak, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Lalu Kak Linugraha? Kak, saya ini bertanya, Kak. Mm-mm. Untuk mendaftar PIB harus membuat esai ya, Kak? Nah, itu dia. Gimana? Kalau untuk mendaftar PIB itu harus membuat esai gitu, Kak. Nah, itu aja yang mau Pertanyaannya tanya. harus buat esai ya Kak Lili? Iya, Kak. Kak Nugraha. Mungkin Kak Aris boleh diperjelas pertanyaannya? Oke, jadi Kak Li tadi bertanya, apakah kalau daftar beasiswa Indonesia Bangkit ini harus menulis gitu ya, harus upload untuk dokumen esai gitu. Apakah itu Ya, wajib atau itu sunnah saja, Kak? itu wajib ya teman-teman. Untuk esai motivasi diri S1, S2 itu harus ini nulis esai. Karena kan itu sebagai gambaran kita nih, apa kontribusi kita, bagaimana itu seperti menggambarkan karakter diri kita sih di esai itu. Jadi penyelenggara beasiswa BIP itu bisa melihat kita dari esai gitu. Oke, Wajib ya Kak Li Nugraha. oke. Untuk Kak Li gimana? Udah terjawab? Terima kasih, Kak. Oke, good.
Jadi memang ya teman-teman untuk semua beasiswa, sepengetahuan aku sampai sekarang itu rata-rata memang meminta untuk esai beasiswa. Baik BIP, LPDP, beasiswa unggulan, beasiswa pendidikan Indonesia gitu ya. Itu semuanya rata-rata meminta kalian untuk menulis esai. Karena esai itu salah satu poin utama untuk melihat keseriusan kalian sebenarnya gitu. Nanti kita akan belajar juga di pertemuan selanjutnya, kelas selanjutnya untuk bagaimana sih menulis esai yang baik gitu. Oke, lanjut untuk Kak Zuhra. Kak Zuhra Apsari, boleh on mic, on cam-nya silakan. Oke Kak, makasih. Sebelumnya saya mau tanya, kalau misalkan saya punya sertifikat kompetisi sains madrasah tingkat kabupaten itu dapat juara, terus melaju ke tingkat provinsi gak dapat juara, apalagi ke nasional kan. Nah, tingkat, tingkat ke kabupaten itu cukup dilampirkan atau tidak ya? Terima kasih Kak ya. Oke, itu dari pertanyaan Kak Zuhra gitu ya, Kak Eva. Jadi apakah kalau sertifikat yang kita punya hanya tingkat kabupaten itu masih boleh nggak didaftarkan? Apakah harus di tingkat nasional gitu? Baik, terima kasih Kak Zuhra atas pertanyaannya. Nah, ini kembali lagi ke eh, jalur bukan ke teman-teman daftar nih di jalur apa gitu. Kalau teman-teman masuknya di beasiswa prestasi, berarti itu tidak memenuhi ya Kak Zuhra karena itu kan diminta coba kita lihat di bagian prestasi itu harus ya hmm, S1 biasa umum di sini atau di mana ya? Coba kita lihat sebentar. Sertifikat prestasi nasional atau internasional ya? Coba ya. Nah, ini. Nah, ini di beasiswa prestasi. Nah, memiliki prestasi akademik atau non-akademik dalam 3 tahun terakhir pada salah satu sebagai berikut. Tingkat internasional setara juara 1, 2, 3 pada ajang OS internasional internasional atau MTQ atau sejenisnya di tingkat internasional. Tadi kan kakak di tingkat kabupaten ya. Tapi kalau kakak jalur ini reguler atau jalur umum, itu kakak boleh lampirkan juga prestasi kakak. Tapi itu tidak diwajibkan untuk di jalur reguler atau jalur umum gitu. Tapi di jalur prestasi, kakak harus melampirkan itu yang di tingkat internasional ataupun nasional gitu. Eh, di sini ya, di tingkat nasional ataupun internasional gitu, Kak. Oke, itu ya Kak Zura. Jadi nanti tergantung dari jenis atau target yang kakak daftar. Kalau mau daftarnya memang beasiswa prestasi, yaitu kakaknya nggak bisa lolos karena tidak memenuhi persyaratan. Tapi kalau mau daftar di jalurnya umum, karena itu tidak diminta untuk sertifikat prestasi, maka itu kakak bisa apply, bisa daftarkan, dan itu sebagai nilai plusnya kakak gitu ya dibanding peserta lain yang mungkin tidak mengupload sertifikat prestasi. Gitu ya, Kak Zuhra. Oh, terima kasih. Baik, sama-sama. Lanjut ke Kak Ramadhani. Ramadhani Adinata, dipersilakan. Oh ya, terima kasih Kak. Eh, Tadi Kak Eva menyampaikan bahwa biaya hidup yang diberikan oleh BIB selama 3 bulan yaitu sekitar 6,9 juta. Nah, pertanyaan saya, apakah nominal tersebut sudah pasti dan semisal saya ambil perguruan tinggi luar negeri, apakah mendapatkan nominal yang sama? Dan kemudian pertanyaannya kedua, berhubung saya mau melanjutkan pendidikan di luar negeri, apakah pada tahap wawancara menggunakan bahasa Inggris? Dari itu, terima kasih. Oke, Kak Eva, waktu interpretasi silahkan. Jadi ditanyain apakah nih kalau dalam negeri kan dapatnya 2,3 juta per bulan, apakah untuk yang keluar negeri juga sama gitu atau berbeda? Dan
kalau saya mau daftar targetnya untuk luar negeri, apakah nanti wawancaranya menggunakan bahasa Inggris? Oke, sebentar ya Kak. Baik. Nah, dia untuk di S1, S2 dengan S3 itu dari dalam negeri aja itu udah berbeda gitu ya, teman-teman. Jadi, ya Kak Ramadhani, jadi di S1 itu 23, nah S2 dan S3 itu lebih banyak lagi gitu. Karena kebutuhannya kan juga beda-beda gitu ya. Dari tingkat uang buku saja sudah beda gitu. Untuk nominal biaya hidup. Nah, apalagi yang di luar negeri gitu ya. Saya izin bentar share screen ya. Hmm. Di kita lihat di pedoman BIP Kemenak 2022 ya teman-teman. Soalnya di sini lebih ini gitu di bagian biaya hidupnya. Lebih detail ya kalau dicantum. Iya Kak. Coba sebentar. Nah, di sini juga ada prodi-prodinya gitu teman-teman. Gimana ya? Oke, mungkin saya bantu jawab aja langsung ya, Kak Eva. Oh, boleh boleh banget. Jadi memang kalau teman-teman karena saya juga awardee beasiswanya ke LN dan saya juga punya kenalan yang S1, S2 bahkan S3. Jadi kalau untuk yang S1 yang S1, S2, S3 dalam negeri itu punya komponen yang sama untuk biaya hidupnya. Tapi kalau teman-teman yang keluar negeri itu nanti dibedain berdasarkan negara gitu. Karena contoh nih kayak saya stay-nya di nanti itu bakal kuliah di Sydney, Australia. Nah, itu saya dapatnya berbeda dengan teman-teman yang stay atau kuliahnya di Malaysia, di Jepang gitu ya, di Eropa atau di Amerika gitu. Jadi nanti itu tergantung dari negaranya. Nah, nanti misal kayak kamu negaranya negara maju dan memang biaya hidupnya mahal, itu mungkin bisa lebih dari 20 juta per tahun. Karena saya sendiri pun nanti bakal dapat sekitar 2,8 juta, 28 juta per bulan. 28 juta per bulan gitu ya di Australia. Nah, nanti kalau teman-teman tertarik, BIP itu juga bakal nominalnya hampir sama karena nanti mengacunya pada LPDP gitu ya buat teman-teman yang pengen ke luar negeri. Itu ya, mungkin berarti dari Kak siapa yang nanya? Halo, tadi Kak siapa? Saya lupa. Kak Ramadhani ya? Oke. Nah, untuk Kak Ramadhani gitu ya. Nah, termasuk juga kalau wawancara. Nanti wawancaranya juga bakal bahasa Inggris. Karena kan bakal dilihat nih skill kemampuan berbahasa Inggrisnya gitu ketika wawancara. Gitu ya untuk Kak Ramadhani. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut ke Kak Lisa. Kak Lisa, dipersilahkan. Kak, maaf sebelumnya izin bertanya, Mm-mm. tapi ini pertanyaannya lebih ke buat pribadi aja sih. Boleh. Kalau misal besok saya udah persiapan bikin esai gitu, tapi saya masih kurang yakin nih sama esai saya. Terus saya mau proofreading ke Kak Eva, ngekontak ke Kak Eva gitu, boleh tidak? Sudah Udah kayaknya. itu pertanyaannya Kak ya. Ya. Oke. Dengan Kak siapa ya? Oh, Kak Lisa. Oke. Sebenarnya boleh-boleh aja sih, Kak Lisa. Cuman saya merekomendasikan itu ke kakak moderator kita nih. Karena kan beliau lebih berpengalaman tuh tentang esai-esai, seluk-beluk esai gitu ya. Kita bisa juga belajar bareng. Nanti saya juga ikutan belajar sama Kak Aris gitu. Tapi kalau untuk melihat Kak gini gimana cocok nggak? Ya saya rasa itu cocok semua ya teman-teman. Soalnya saya juga belajar saya juga menulis esainya itu saya dibantu sama abang saya gitu. Tapi untuk saya rekomendasi ke Kak Aris sih, Kak Lisa. Lebih biar lebih
bagus esainya gitu. Gimana Kak Aris? Apa diterima nih? Oke, nanti Lisa boleh ikut aja kelasnya ya minggu depan gitu. Belajar bareng untuk esai beasiswa karena setiap beasiswa kan punya kriteria yang berbeda. Nanti kalau mungkin Kak Eva memperbolehkan untuk ngelihat esainya Kak Lisa boleh. Siapa tahu dari Kak Eva juga bakal ngasih saran sedikit dari pandangan Kak Eva sebagai awardee. Nanti kalau ke belajar sama saya lebih ke struktur nulisnya seperti apa gitu ya. Karena kan setiap beasiswa punya poin-poin tadi yang tadi Kak Eva sampaikan poinnya kalau BIB salah satunya kan leadership kepemimpinan gitu ya berhubungan sama entah nanti agama dan lain sebagainya. Mungkin Kak Eva lebih paham terkait terkait substansinya. Kalau saya lebih ke strukturalnya gitu. Itu ya. Nanti nih Kak Eva mau bakal mau nggak ngecek kalau di teman-teman minta dilihatin esainya apakah secara substansi ini udah kategori untuk BIB gitu. Masih masih mute Kak. Boleh, boleh Kak, boleh. Oke, nah itu udah di welcome tuh Kak Eva untuk kalian bertanya atau konsultasi melalui apa nih? Biasanya Kak Eva lebih prefer melalui apa kalau teman-teman pengen nanya lebih lanjut tentang BIB? Boleh DM Instagram saya atau kan di PPT ini saya lampirkan juga nih nomor WhatsApp gitu kan. Boleh teman-teman chat nanti. Oke, Insya nanti Allah bakalan kita balas. ya ini kali Kak Eva udah welcome buat teman-teman yang mau target ke BIB. Nanti teman-teman bisa ngubungin Kak Eva via DM ya lewat Instagram atau lewat chat langsung di WA gitu ya. Nah, mungkin Kak Eva, ini ada teman yang di grup di meeting chat nanyain Kak nomor WhatsApp-nya ada nggak atau apakah ada grup WhatsApp-nya gitu. Siapa tahu Kak Eva mau buatin nih. Oh, sebenarnya saya juga masih pemula ya teman-teman. Tapi boleh kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya tentang BIB atau mau minta berkas-berkasnya boleh. Ini saya tik ya. Nah, itu nanti di-share. Nih Kak Eva baik banget ya. Aduh, enggak. Kapan lagi kalian ketemu awardee yang baik kayak gini ya? Nah, itu teman-teman bisa nih di um, save kontaknya Kak Eva untuk memperbanyak relasi ya, ukhuwah juga gitu ya, teman-teman. Nah, lanjut dari Kak Lisa tadi sudah, mungkin kita ke Kak Septi Widya. Kak Septi Widya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih Kak atas waktunya. Izin bertanya, apakah beasiswa BIB ini hanya berlaku untuk mahasiswa di UNIF yang di bawah naungan Kemenak atau juga bisa untuk mahasiswa di UNIF yang mana UNIF tersebut di bawah naungan Kemendikbud seperti itu? Terima kasih. Oke, Kak Eva, jadi Kak Septi ini bertanya, kalau mau daftar BIB ini, apakah kampusnya itu wajib nggak sih kalau dalam negeri untuk yang di bawah naungannya Kementerian Agama? Ya seperti kayak UIN, IAIN, terus ada universitas keagamaan seperti Universitas Kristen, Hindu, Buddha itu kan di bawah naungannya Kemenak semua. Nah, apakah boleh nggak sih untuk daftar di bawah naungannya Kementerian Pendidikan seperti perguruan tinggi biasanya universitas gitu. Nah, apakah itu boleh kan Eva? Ya. Nah, di tahun 2022 kemarin itu khusus UIN ya, teman-teman. UIN atau IAIN. Namun untuk perguruan agama yang lain itu saya kurang tahu nih Kak Aris. Belum Mm-mm. nemu juga gitu ya, yang satu grup sama kami. Tapi untuk di tahun 2023 kemarin saya lihat di websitenya itu list jurusannya dan program studinya itu program studi dan kampusnya tidak harus di bawah Kemenak gitu. Ada yang tanya juga di apa feed di komentar postingan Kak Aris itu, Kak kalau di ITB boleh nggak gitu? Boleh-boleh saja teman-teman asalkan ada list perguruan tingginya gitu. Nanti saya boleh eh di mana ya saya share? Mungkin di story saya lah ya. List perguruan tinggi tahun 2023. Di situ ada ITB, ada UI juga, ada UGM juga gitu. Jadi tidak harus Kemenak ya, teman-teman. Oke, jadi gitu ya.
dari penjelasan Kak Eva. Jadi sebenarnya gini, ini untuk semua beasiswa juga ya, bukan cuma BIB. Saya memberikan sedikit gambaran buat teman-teman. Jadi memang kalau di Indonesia sendiri, beasiswa-beasiswa besar seperti BIB salah satunya ada LPDP, BPI gitu ya. Dan beasiswa-beasiswa lainnya itu memang setiap tahunnya itu biasanya bakal merevisi ketentuan universitasnya gitu ya. Jadi memang ada beberapa universitas nih walaupun di naungannya beasiswa tersebut, contoh kayak beasiswa Kemenak gitu. Tapi ternyata ada nih kampus yang tidak terlist oleh beasiswa Kemenak, bahkan yang non Kemenak pun bisa masuk. Nah, itu tergantung dari mitra biasanya atau list setiap kampus dan jurusan gitu. Jadi memang kita harus mengacu pada setiap beasiswa tersebut. Dan tahun-tahun kemarinnya gitu ya, kayak kan tahun 2023 kalian bisa menjadikan patokan nih untuk universitas mana aja dan kampus mana aja yang bisa daftar BIB tersebut gitu. Nah, bisa aja kampus tersebut masih stay di tahun 2024 atau ada penambahan atau ada pengurangan kampus. Nah, itu tergantung dari penyelenggaranya lagi nanti. Jadi, tetap bisa jadi acuan. Nanti teman-teman Kak Eva bakal nge-share di Instagramnya dia melalui Instastory buat list kampus apa aja yang bisa teman-teman daftarin gitu ya. Karena itu butuh research juga gitu ya. Jadi tinggal stay tune aja di Instagramnya Kak Eva. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman. Tadi Kak Ramadhani udah selesai bertanya. Ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Oke, kita mungkin Eh, bisa ya kayak gimana Kak Ramadhani? saya mau tanya lagi, Kak. Oke, boleh. Kalau di beasiswa Indonesia Maju, itu kan ada yang namanya pengabdian di Indonesia setelah selesai masa studi di luar negeri. Mm-mm. Nah, pertanyaan saya, apakah di beasiswa Indonesia Bangkit juga mengharuskan awardennya untuk mengabdi di Indonesia setelah selesai masa studi di luar negeri? Terima kasih. Oke, mungkin Kak Eva mau menjawab pertanyaan ini terkait informasinya. Apakah ada nggak sih beasiswa BIB ini untuk wajib pulang gitu ya atau mengabdi dulu ketika selesai studi yang di luar negeri? Em, oke, kita jawab pelan-pelan ya. Nah, sependek pengalaman, maksudnya sependek pengetahuan saya, kan ini kan seperti LPDP ya. LPDP berkolaborasi dengan, Kemenak berkolaborasi dengan LPDP, yang mana ketentuannya pasti ada yang diambil sedikit atau banyak dari LPDP juga gitu. Untuk itu kan program yang di luar negeri ya. Untuk kembali ke daerah asal, saya juga kurang tahu, tapi di LPDP sendiri itu kan ada gitu ya. Tapi boleh nanti saya cari tahu juga sih. Ini saya kurang tahu juga, Kak, sebenarnya. Mm-mm. Kak Oke. Aris barangkali tahu. Oke, jadi teman-teman memang rata-rata kalau beasiswa dari pemerintah Indonesia itu memang mewajibkan untuk pulang dulu gitu ya. Nah, nanti setelah pulang dari luar negeri, mau lanjut S3 lagi atau mau stay setahun itu sebenarnya ada ketentuannya sendiri dari setiap beasiswa gitu. Biasanya itu tidak di-statekan di panduan, tapi nanti ketika kalian di kontrak beasiswa biasanya gitu. Nah, kalau untuk sepengetahuan saya, karena beasiswa BIB itu berkolaborasi dengan LPDP, itu memang diwajibkan untuk pulang terlebih dahulu gitu, untuk mengabdi dulu. At least ya rasa berterima kasih lah kepada negara, kalian udah di cover sampai miliaran rupiah gitu ya kalau untuk teman-teman yang ke luar negeri. Nanti apakah nanti nggak boleh lagi ke luar negeri atau nggak boleh lagi untuk kuliah ke luar negeri itu boleh dan itu dipersilahkan. Nanti ada ketentuan sendiri ketika kalian menjadi awardee dan itu ada di panduan kontrak beasiswa gitu ya. Jadi memang ada beberapa beasiswa yang tidak menstatekan itu langsung di panduan gitu ya, Kak Ramadhani. Oke, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke, mungkin kita beralih ke meeting chat ya, teman-teman. Jadi ada beberapa pertanyaan nih, saya bakal bacain nanti nanti bisa dijawab oleh Kak Eva. Oke, ada dari Kak Nazila. Kak, izin tanya, insya Allah aku mau apply S2 untuk tes TOEFL PTKIN, skor aku udah 460 dan minimal skor 450. Menurut kakak, aku lebih baik tes lagi atau enggak nih gitu. Nah, jadi menurut Kak Eva seperti apa sih kalau aku udah punya 4 skor yang udah di atas rata-rata diminta, tapi
cuma selisihnya cuma 10 poin. Nah, lebih baik tes ulang atau udah pakai itu aja sih Kak gitu. Baik. Nah, ini menurut saya pribadi ya teman-teman. Kalau saya di posisi kakaknya, itu saya nggak tes lagi. Saya lebih fokus ke seleksi selanjutnya gitu. Apa mungkin saya pelajari tentang TWK atau tes CPNS gitu ya teman-teman. Karena skor kita itu udah di atas dari skor yang ditentukan gitu, batas skornya. Jadi kalau menurut saya, tapi kembali lagi ke kakaknya sih, Kak Nazila boleh, kakak boleh tes ulang untuk apa ya, jadi nilai plus lah, supaya dilirik-lirik gitu sama penyelenggara gitu. Kembali ke kakaknya, tapi kalau saya itu saya nggak tes lagi, saya lebih ke eh fokus ke lain hal gitu. Itu Kak, kalau dari Itu dari Kak Eva ya. Kalau aku juga secara pribadi kalau udah skor yang udah mencukupi, kalau karena itu cuma syarat administrasi, aku nggak bakal tes lagi sih. Karena jadi biar fokus yang lain aja, kayak esai Kak, kayak prestasi Kak, atau organisasi Kak. Jadi fokusnya ke lain aja gitu. Karena secara administrasi kita udah terpenuhi gitu ya teman-teman. Karena saya juga ketika daftar beasiswa dulu nilai nilai bahasa Inggris, sertifikat bahasa Inggris saya juga standar kok, cuman sama skornya dengan apa yang diminta gitu. Jadi nggak tinggi-tinggi banget dan ternyata juga bisa. Jadi kita bisa fokus ke yang hal lain energinya gitu ya. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan yang banyak banget. Oke, ini kayaknya bisa dijawab langsung oleh Kak Eva. Apakah beasiswa Indonesia Bangkit ini hanya diperuntukkan bagi teman-teman yang camaba atau maba, atau apakah boleh ini buat teman-teman yang ongoing atau yang udah aktif kuliah? Berarti kalau ongoing itu berarti udah lewat dari semester 2 Kak. Nah, apakah BIB ini boleh nggak kayak beasiswa unggulan yang diperbolehkan daftar ongoing gitu ya? Mungkin Kak Eva langsung bisa menjawab. untuk BIB ini nggak bisa ya teman-teman, sayangnya nggak bisa. Tapi teman-teman bisa cari kok beasiswa lain kayak beasiswa unggulan kalau teman-teman ada daftar list kampusnya gitu. Atau kalau untuk teman-teman yang di UIN, itu ada juga beasiswa Basnas namanya. Beasiswa Basnas. Jadi teman-teman bisa daftar itu di semester 5 gitu. Atau ada juga namanya beasiswa Bank Indonesia gitu. Nah, itu juga lumayan teman-teman. Program-program dari awardee-nya juga lumayan saya lihat sih. Nah, teman-teman bisa daftar itu. Jadi ya tidak putus di beasiswa Indonesia Bangkit ini gitu. Teman-teman bisa cari lagi beasiswa yang lain. Untuk ongoing nggak bisa ya. Iya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Nah, ini aku juga punya tips and trick buat teman-teman gitu ya. Karena aku juga pernah memberikan ini sebagai apa ya, sebagai saran atau advice ke dulu aku punya bimbingan gitu ya. Jadi dia itu udah ongoing, udah semester 3, udah mau semester 3 ke 4 gitu ya. Nah, dia tuh mau beasiswa banget gitu intinya karena masalah ekonomi keluarga. Jadi karena kan rata-rata beasiswa yang fully funded, beasiswa yang penuh itu kan hanya dari beasiswa yang pemerintah biasanya. Tadi yang udah dimention Kak Eva itu memang ada beasiswa swasta tapi itu nggak fully funded dan uangnya tidak terlalu gede. Nah, aku dulu pernah menyarankan, siapa tahu kalian pengen menggunakan trik ini. Jadi gini, kan kalian udah kuliah semester 3 atau ongoing. Nah, dulu aku punya bimbingan, jadi aku suruh dia untuk daftar kampus. Jadi kayak walaupun dia udah kuliah, tapi tetap daftar kampus ke kampus lain gitu ya, entah ke UIN atau ke kampus universitas atau politeknik dan lain sebagainya. Intinya kamu daftar kampus, dapatin namanya LOA. LOA itu adalah surat keterimaan kampus. Mau kamu daftar jalurnya mandiri atau jalur tes itu terserah kamu. Intinya kamu udah punya LOA. Nah, nanti ketika kamu punya LOA, kamu bisa daftar beasiswa. Karena kenapa? Karena rata-rata untuk daftar beasiswa sekarang itu kalian harus punya LOA atau surat keterima kampus. Mau jalurnya apa aja terserah teman-teman. Baik mandiri, melalui tes atau melalui seleksi nasional gitu ya. Nah, nanti kalau kalian punya LOA, kalian bisa daftar beasiswa. Nah, dengan poin, kalian nggak usah masuk kampusnya dulu. Yang penting kalian sebagai camaba. Camaba itu kan kalian udah keterima kampus tapi belum masuk kuliah. Nah, kalian nggak usah bayar dulu kampusnya. Nggak usah dulu bayar UKT awalnya. Yang penting kalian keterima dulu. Nanti kalian daftar beasiswa. Nah, kalau kalian lolos beasiswanya,
baru kalian lepasin nih semester yang kalian udah berjalan itu gitu. Karena kenapa? Karena ya kan lumayan tuh benefitnya sampai kalian lulus gitu. Nah itu salah satu tips and trick yang pernah saya berikan kepada bimbingan saya dulu dan ternyata dia lolos gitu. Waktu itu daftar beasiswa apa aku lupa. Lu karena lumayan banyak yang nanyain kayak gini. Jadi dia mau daftar beasiswa karena udah ongoing jadi dia um, ngulang kuliah tapi dengan beasiswa karena dia udah persiapan dengan matang. Nah, itu teman-teman dipersilakan gitu ya. Nah, masalahnya gap year-nya berapa tahun itu rata-rata setiap beasiswa itu punya panduan tersendiri gitu ya. Jadi kayak BIB kan tidak ada ketentuan untuk maksimal umurnya berapa dan gap year-nya berapa. Nah, selama itu nggak ada, itu diperbolehkan gitu ya. Tapi ada beberapa beasiswa yang ngebatasi itu masalah umur. Setahu aku kayak beasiswa dari Kemendikbud itu minim kalau S1 tuh rata-rata maksimal umur kalau nggak salah umur 20 tahun atau berapa gitu. Nanti teman-teman bisa dipelajari di buku panduan setiap beasiswa. Ada nggak batasan umur atau gap year? Kalau selama itu nggak ada batasan, ya kalian boleh coba untuk pakai tips and trick yang saya berikan tadi gitu ya. Itu ya teman-teman. Karena ya memang harus kayak gitu sih kalau untuk nyari beasiswa. Karena dulu bahkan saya ketika S2 pun harus gap year-nya selama setahun juga gitu ya. Bahkan saya belum mulai kuliah sampai sekarang karena nunggu visa dan lain sebagainya gitu. Oke, gitu ya. Itu cuman sebagai tips and trick aja buat teman-teman. Siapa tahu mau terapkan atau enggak. Siapa tahu kalau kalian terapkan, ternyata lolos rezeki kalian gitu ya. Karena kenapa? Kalian kan pasti kan udah punya banyak pengalaman nih tentang persiapannya. Oke, saya lanjut lagi untuk pertanyaannya. Hmm, nah, Kak, ini dari Kak Lisa, Kak mau tanya lagi kalau Instagramnya Awardi BIB se-Indonesia itu apa ya gitu. Nah, mungkin Kak Eva boleh di meeting chat juga ketik nih Instagramnya atau ofisialnya beasiswa Indonesia Bangkit itu apa aja dan siapa tahu ada kayak semacam Instagram dari awardinya yang sering nge-share beasiswa Indonesia Bangkit. Siapa tahu teman-teman pengen pelajari gitu ya. Boleh banget. Bentar Oke, ya. nah itu teman-teman langsung di save ya dari Kak Eva. Oke, sambil kita nunggu dari Kak Eva, ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Agnia. Kak, kalau daftar terus udah pilih Intek, tapi ternyata intake yang dipilih kecepatan itu bakal bagaimana? Nah ini teman-teman bisa mengajukan namanya DIFAR. DIFAR itu adalah penundaan kuliah. Nah, ini juga case-nya seperti saya kemarin. Jadi, waktu saya daftar beasiswa dari Kemendikbud, itu Um, LOA saya itu seharusnya bulan September 2023 kemarin saya ngajuin seharusnya saya udah mulai kuliah tapi karena udah mepet nih sama pengumuman beasiswa jadi saya minta defer ke kampus jadi itu bisa kok kalian bisa ngajuin namanya defer penundaan kuliah. Nah tergantung nanti setiap kampus itu punya regulasi tersendiri. Nah kalau di kampus saya di Australia itu memperbolehkan maksimal 1 tahun. Jadi seharusnya saya mulai kuliah 2023 September kemarin saya boleh mundur hingga 2024 September. Gitu ya. Nanti Kak Agnia itu bisa tanyain ke kampusnya secara regulasi untuk boleh divar maksimal berapa lama gitu ya. Itu tergantung kampus soalnya. Oke, kamu salah ngechat tuh Eva. Kayaknya kamu ke direct message ke saya. Langsung ke everyone aja. Ya, ya, Kak. Aduh, bentar ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Salmi Ati. Kakak, saya dari MAN tapi mau masuk ke USK. Apa bisa ambil beasiswa BIB ini? Em, Mungkin Kak Salmiati on mic aja ya. Maksudnya gimana ini? Karena saya kurang memahami juga biar nanti Kak Eva bisa langsung menjawab. Boleh Kak Salmiati langsung on mic? Halo Kak Salmiati?
USK ini mau ke USK, maksudnya USK ini apa? Aku nggak tahu. Teman-teman mungkin. Universitas Yahkuala, Kak, di Oh, Aceh. oh gitu. Oh, Eh, oke. boleh, Mungkin boleh. mungkin Kak Eva bisa Kan, bisa jawab. ya, kan Kak Salmi ini kan dari MAN nih kan, Iya. Madrasah Aliyah Negeri. Kakak mau ke USK. Boleh, boleh aja sih, Kak. Kemarin 2023 juga USK termasuk list kampus di BIB ini. Oh Nanti iya. untuk jurusannya kakak boleh lihat di yang saya share nanti ya di Instagram Story. Mm-mm. Nah, ternyata boleh ya. WSK ini kampusnya di bawah Kementerian Agama atau Kemendikbud, deh, Eva? Kemendikbud, Kak. Oh, ternyata bisa ya. Jadi ya, Bisa. oke, good. Bisa ya teman-teman ya ternyata ya, buat teman-teman yang dari Kemendikbud juga gitu. Tapi nanti tergantung dari list ininya ya, berarti dari list universitasnya ya. Ya. Oke, bisa ya ternyata ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, masih ada peluang buat teman-teman yang mau daftar di kampus di bawah naungannya Kemendikbud gitu ya. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi? Ini Kak Li, raisahan lagi, apakah mau bertanya lagi Kak Li? Halo Kak Li Nugraha. Oh iya Kak, nih izin bertanya lagi Kak. Mm-mm. Eh, untuk beasiswa BIB ini apakah semua univ di Indonesia menerima beasiswa BIB Kak atau dibatasi untuk beberapa univ saja Kak? Itu yang tanya Kak. Oke, itu ya pertanyaan dulu untuk Kak Eva. Jadi apakah kalau kita daftar Beasiswa Indonesia Bangkit ini semua kampus yang ada di Indonesia itu bisa daftar atau dibatasi gitu ya, dibatasi oleh pihak penyelenggara beasiswa? Mungkin Kak Eva bisa langsung menjawab. Eh, oke, kan dia kembali lagi ke list nih dia. Jadi kan dia ada list, berarti bukan setiap kampus nih. Kalau dia setiap kampus kan berarti di persyaratan mahasiswa aktif universitas apa kampus Indonesia gitu, se-Indonesia misalnya. Jadi dia ada listnya Kak. Kak siapa tadi? Kak Linugraha. Kembali ke list lagi kita lihat di list kampus apakah ada. Kalau misalnya ada ya boleh kita persiapkan terus gitu. Oke. Jadi gitu ya. Tidak semua. Mm-mm. Jadi itu yang untuk Kak Linugraha. Jadi nggak semua kampus bisa daftar. Memang ada list kampus yang diminta, yang diperbolehkan gitu ya. Tapi biasanya kalau untuk kampus naungannya Kemenak itu rata-rata diperbolehkan nggak sih, Kak Eva? Oh, kalau dari Kemenak iya Kak. Mm-mm. Maksudnya yang kayak PTN-PTN gitu, kayak BSK, UGM gitu. Oh gitu. Jadi kalau yang dibawa Kemenak itu em, boleh ya, karena memang sesuai sesuai naungannya. Tapi kalau yang di luar naungannya itu berarti tergantung list ya berarti ya. Ya, benar-benar. Oke, good. Berarti itu ya buat Kak Lino Graha, semoga terjawab untuk pertanyaannya. Oke, dari Kak Lis sudah kita ini pertanyaan terakhir ya buat teman-teman dari teman-teman ya karena udah jam 10 hampir jam setengah 11 ini. Oke, ini terakhir dari Kak Lutfida, Kak Lutfida Zulfa. Em, boleh silakan on mic dan on cam-nya diperbolehkan. Eh, maaf Kak, sebelumnya belum bisa on-cam karena pencahayaannya sedikit kurang memadai di sini. Jadi, halo. Halo, ya Kak. Pertanyaan saya, itu tadi kan sebelumnya disebutkan untuk beberapa sertifikat yang mau diajukan adalah untuk sertifikat nasional yang kayak harus juara gitu kan. Kalau misalnya di international conference itu bagaimana Kak? Dan juga kayak pelatihan kayak leadership, tapi dari uh, international university yang mengadakan kayak dari PBB dan juga Stanford University kayak gitu bagaimana? Apa boleh? Terima kasih. Oke, mungkin Kak Eva langsung menjawab. Dari buku panduan yang kita lihat tadi ya teman-teman, kan kita merujuk lagi nih ke buku panduan. Di situ kan dijelaskan bahwasanya poin-poinnya itu lomba yang internasional dan juga nasional gitu. Untuk international conference ini ada juga kurang tahu gitu teman-teman. Tapi teman-teman bisa tanyakan ke BIB Kemenak Official. Itu teman-teman boleh kok DM. Jadi misalnya teman-teman tanya nih, kalau pakai sertifikat ini boleh nggak gitu. Tapi setahu saya
sebagaimana buku panduan ya kita merujuk lagi ke buku panduan gitu. Di situ kan nggak ada ya. Oke gitu ya, dari penjelasan ke Eva. Nah, semisal teman-teman mau daftar beasiswa, itu kan ada jalur tersendiri, ada prestasi dan ada umum. Nah, teman-teman kalau mau jalur prestasi berarti memang harus strict nih, Saya ketemu. strict banget nih sama ketentuannya harus um, dari penyelenggaranya apa, jenis lombanya apa yang sesuai dengan ketentuan gitu ya. Nah, namun kalau teman-teman sebenarnya punya punya sertifikat gitu ya, tapi tidak standarnya nasional gitu ya, atau kalian udah punya standar nasional, tapi ternyata sertifikat ini tidak sesuai ketentuan. Nah, teman-teman jangan khawatir, masih bisa daftar di jalur umum. Karena di jalur umum itu tidak ada ketentuan untuk prestasi. Nah, kalian bisa apply semua sertifikat kalian tadi, semua jalurnya apa ya, baik itu mau di jalur tingkat nasional, mau regional, kabupaten gitu ya, atau kalian punya karya-karya yang lain seperti tadi conference, publikasi dan lain sebagainya, kalian bisa masukin itu sebagai nilai plusnya buat teman-teman daftar beasiswa Indonesia Bangkit gitu. Nah, itu tips ya yang bisa dilakukan. Ya, untuk Kak Lutfida. Gimana kalau Lutfida, apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih informasinya. Oke, sudah terjawab. Oke, karena masih ada 3 menit lagi, kita ngelihat di meeting chat ada beberapa pertanyaan ya. Kita maksimal 3 menit. Nah, dari Kak Anindya, Kak, semisal daftar PTN tapi jalur mandiri, apakah uang SPI-nya itu akan dibayar oleh BIB? Gitu. SPI ini mungkin uang pendaftarannya, maksudnya ya? Bukan, Kak, uang gedung. Oh, berarti uang gedung. Apakah uang gedungnya dibayarin juga, Kak Eva? Uang gedung itu nggak termasuk UKT ya. Soalnya kami nggak ada uang gedung gitu di Kayaknya universitas kami. uang sumbangan kayaknya itu ya. eh Bukan Kak uang gedung. Enggak, kayaknya berarti enggak dibiayain karena kan bukan uang Ya, pendidikan. bukan, ya betul, bukan sesuai dengan komponen yang uang pendidikan sama biaya pendukung gitu. Tapi untuk daftar kan di jalur mandiri kan ada ujian tuh. Kalau kami bahasanya PMB mandiri gitu kan, kami juga bayar. Nah di situ itu akan di reimburse teman-teman. Tapi kalau untuk uang gedung itu saya kurang tahu. Tapi kayaknya sesuai panduan lagi itu nggak ada dibayarkan gitu teman-teman. Iya, benar itu enggak dibayarin. Semua beasiswa yang lain juga karena sifatnya uang gedung dan lain-lain itu semacam di luar konteks pendidikan gitu ya. Ya Karena ini benar. lebih ke dekatnya ke uang sumbangan aja sebenarnya gitu ya. Dan memang penamaan setiap universitas beda-beda sih. Ada uang gedung, ada uang sumbangan gitu ya. Nah, karena itu di luar konteksnya uang pendidikan jadi nggak di cover. Ya, tapi kalau uang pendaftaran kayak tes masuk itu baru di cover ya Kak Eva ya. Ya benar. Oke. Lanjut, ini 1 menit terakhir Kak Ramadhani Adinata untuk siswa SMA sederajat gitu ya. Jadi teman-teman yang masih SMA, SMK gitu ya, atau madrasah aliyah gitu, pesantren dan lain sebagainya, yang ingin daftar BIB, pendaftaran dilakukan di kelas berapa ya Kak gitu? Apakah kelas 10 langsung bisa daftar BIB atau gimana sih Kak Eva mau daftarnya kelas berapa sih? Apakah harus lulus dulu gitu? Hmm, Kan dia nanti dibuka di bulan Juni atau Juli gitu ya teman-teman. Jadi otomatis di 2 tahun ini itu teman-teman itu udah lulus, udah pada lulus gitu, lagi cari-cari universitas gitu juga kan. Jadi itu teman-teman udah bisa langsung daftar di beasiswa Indonesia Bangkit tersebut. Jadi tapi kalau teman-teman masih kelas 11 atau kelas 12 di semester 1 itu kayaknya persiapin diri dulu deh gitu. Nggak bisa daftar terus. Ya, gitu ya. Jadi karena ya memang harus lulus dulu ya, karena kita harus punya ijazah buat daftarnya atau SKL kalau ijazahnya belum keluar. Jadi teman-teman yang sekarang masih kelas 11, kelas 10 ataupun yang belum lulus ya untuk dipersilahkan untuk dipersiapkan aja dulu gitu ya untuk tahun depannya gitu.
Nah, tapi teman-teman yang kayaknya kelas 12 sekarang itu kan udah mau pada lulus ya, karena kan kalian udah pada daftar daftar kampus gitu ya. Karena kayaknya lagi rame banget di media sosial kalian pada daftar kampus. Nah, itu mungkin boleh didaftarkan karena nanti kan di bulan Juni Juli kan kalian udah bisa daftar kampusnya itu boleh sih gitu. Udah pada mau lulus gitu. Nah, em, udah jam 10.31 gitu ya. Oke, ini terakhir terkait recording. Nanti recordingnya bakal saya share di Instagram aja karena saya perlu save dulu karena nunggu recordingnya. Nanti saya bakal share. Nanti stay tune aja di Instagram gitu ya. Nanti saya setiap recording kelas itu saya share terus di Instagram. Nanti kalau kalian pengen lihat kelas-kelas yang lainnya udah berjalan seperti kelas besok unggulan, kelas esai, kelas publikasi ilmiah, jurnal, itu kalian bisa lihat di highlight story saya di bagian monthly kelas itu ada semua kelas yang udah saya jalankan secara gratis dan kalian bisa lihat recordingnya di sana gitu ya. Nah, link pendaftarannya belum dibuka ya Kak Uswah karena nanti di bulan Juni Juli ya buat teman-teman yang mau mempersiapkan BIB. Oke. Oke, udah 10.32 gitu ya dari jam 9 udah sekitar 1 jam 30 menit ya kita belajar bareng sama Kak Eva di sini tentang persiapan beasiswa Indonesia Bangkit. Nah, teman-teman tadi udah disampaikan juga oleh Kak Eva, setiap beasiswa itu punya karakter, punya value dan teman-teman harus mempersiapkan agar kalian bisa menjadi awardee beasiswa tersebut dan dipersiapkan dengan matang. Jadi udah disampaikan oleh Kak Eva seluk-beluknya dari A sampai Z apa aja teman-teman yang harus dipersiapkan gitu ya. Nah, mungkin ini ada closing statement nggak dari Kak Eva sebelum kita penutupannya? Siapa tahu ini sebagai semacam motivasi, advice, atau pesan-pesan dari Kak Eva buat teman-teman yang pengen jadi Kak Eva nih, calon awardee beasiswa Indonesia Bangkit. Nah, baik. Nah, mungkin closing statement dari saya itu teman-teman selalu terus belajar, selalu terus latihan, selalu belajar sama Kak Aris juga karena kan beliau juga Masya Allah ya. Nah, ingatlah bahwasanya usaha kita itu kembali lagi ke pembahasan saya sebelumnya, usaha kita itu nggak akan mengkhianati hasil teman-teman gitu. Jadi kayak Kak Aris juga udah cerita di kelas sebelumnya, beliau daftar S2 itu mempersiapkan di berapa tahun? 1 tahun atau 2 tahun ya Kak? Dari semester 4 sih kayaknya. 2 tahun 2 tahun 3 tahunan. 2 tahun sampai 3 tahun, tapi hasilnya apa teman-teman Kak Aris itu bisa daftar S2 di luar negeri gitu kan. Wah, berarti kita harus seperti itu gitu. Kita harus membuat usaha kita itu semaksimal mungkin agar hasilnya juga seperti yang kita inginkan gitu. Mungkin itu saja sih Kak dari saya. Oke, ini teman-teman diingat ya pesan dari Kak Eva, kalian harus tetap semangat dan terus belajar buat dapetin beasiswa. Karena yang namanya beasiswa itu penuh kompetisi, yang namanya kompetisi itu hanya dicari yang terbaik. Nah, persiapkan diri teman-teman menjadi yang terbaik sesuai dengan karakter setiap beasiswa yang kalian apply. Ingat, dapetin beasiswa itu enak banget karena kita nggak perlu lagi mikirin biaya kuliah, nggak mikirin lagi biaya hidup, semuanya udah selesai tercover oleh pemerintah. Tapi yang namanya untuk mencapai suatu hal yang enak gitu ya, pasti perjalanannya nggak enak gitu ya. Karena kenapa? Karena kita harus bersaing dulu nih. Nggak cukup bersaing secara um, administrasi, tetapi juga bersaing secara mental, secara persiapan gitu ya. Karena tadi persiapannya lumayan panjang dan lumayan banyak untuk kalian persiapin nih. Kalian belum punya TOEFL dari sekarang. Yuk kita belajar TOEFL. Kalian kejar TOEFL-nya untuk sesuai dengan standar. Kalian belum punya pengalaman nulis esai, yuk kita belajar nulis esai. Kita belajar bagaimana tips and triknya dalam menulis sebuah esai gitu ya. Kalian belum punya dokumen-dokumen pendukungnya, yuk dikerjakin dari sekarang karena mumpung masih ada waktu sampai di bulan Juni atau Juli gitu ya. Nah, itu aja yang dapat kami bagikan buat teman-teman sebagai scholarship hunters atau pemburu beasiswa di sini gitu ya. Dan kami doain semua buat teman-teman di sini bisa menjadi awardee beasiswa yang kalian inginkan dan kalian mimpikan. Amin. Siapa tahu dari kelas ini kalian dapat banyak informasi tentang beasiswa dan kami tunggu em, tunggu kabar baiknya ya
pengumuman beasiswa Indonesia Bangkit itu kira-kira di bulan apa awardnya deh? Di bulan, aduh lupa juga sih Kak. Juni Juli itu pembukaannya ya, berarti mungkin Nah, sekitar 2 bulan 2 bulan atau 3 bulan setelahnya. Agustus. Agustus ya. Nah, siapa tahu di bulan Ya. Agustus kami dengar kabar baik kalian ternyata kalian menjadi awardee Beasiswa Indonesia Bangkit di 2024. Amin. Amin. Oke. Buat teman-teman, terima kasih sekali lagi dan saya akhiri buat teman-teman dan saya ucapkan selamat berjuang dan terus semangat ya buat meraih mimpinya dalam beasiswa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Aris, kita nggak ada dokumentasi. Oh iya ya, oke teman-teman sorry.